Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada faslun fi kaifiyati salatil khawfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala faslun fi kaifiyati salatil khawfi. Bermula ini yaitu fasal pada tata cara salat khauf. Wa huwa diddul amni, dan bermula dia lafaz al-khauf itu lawanan daripada aman, rasa aman. Wa hukmu salatihi hukmu salatil amni, dan bermula hukum salatnya yaitu hukum salat pada waktu aman. Jadi kalau melaksanakan salat zuhur di waktu aman wajib, di waktu khauf pun tetap wajib, gitu ya. Wa inna ma afrada bi faslin li annahu yahtamilu fi salati indahu fil jama'ati wa ghairiha ma la yahtamilu fiha 'inda ghairihi ala ma sayati bayanuhu. Dan hanya saja mengkhususkan oleh musannif dengan satu fasal karena sesungguhnya bisa jadi dia dalam sholat di sisinya dalam jamaah dan selainnya oleh sesuatu yang tidak bisa jadi, tidak mungkin padanya di sisi selainnya atas apa yang nanti akan datang oleh penjelasannya. Jadi kenapa ditunggalkan fasalnya? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa digabung ke sholat ketika waktu aman. Dan nanti dijelaskan di bawah. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata al-ayata wal akhbarul atiyatu ma'a khabari sallu kama ra'aitumuni usalli wa tajuzu fil hadari kasafari khilafan limalikin. Dan bermula dalil asal pada pelaksanaan sholat khauf itu adalah firman Allah Ta'ala wa idza kunta fihim, dan apabila adalah engkau pada mereka maka engkau ingin mendirikan sholat al-ayah, dan kabar-kabar yang nanti akan datang bersama kabar sallu kama ra'aitumuni usolli, dan boleh melaksanakan sholat khauf ini fil hadar seperti ketika safar. Berbeda pandangan bagi Imam Malik. Imam Malik hanya boleh dilakukan ketika safar, tidak boleh ketika hadar. Wa sholatul khaufi ala thalathati adrubin, dan bermula sholat khauf itu terbagi atas 3 kategori, 3 macam. Bal arba'atun kama sataraha, bahkan kata Syekh Al-Khatib, bahkan ada 4 sebagaimana nanti engkau akan lihat. Dzakara Syafi'i rabi'aha wa jaa'a bihi al-Qur'anu wa ikhtara baqiyataha min 16 naw'an madhkuratan fil akhbari wa ba'duha fil Qur'ani wa ba'daha fil Qur'ani. Menyebutkan oleh Imam Syafi'i akan yang keempatnya dan datang dengan yang keempat ini oleh Al-Qur'an, dan memilih ia akan sisanya dari 16 macam. Hal keadaannya disebutkan dalam kabar-kabar, dan sisanya, sebagian dari yang 16 itu, fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Ahaduha ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati. Bermula yang pertama, sebentar. Ahaduha ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati au fiha wa thamma satirun.
Yang pertama bahwa adalah musuh itu di bukan arah kiblat atau di arah kiblat dan di sana ada penghalang, ada aling-aling. Wa huwa qalilun, dan dia kondisi ini sedikit. Wa huwa ay al-adu, maksudnya musuh itu sedikit. Wa fil muslimina katsratun, dan pada orang-orang muslim itu banyak. Wa khifa hujumuhu, dan dikhawatirkan akan serangan. Jadi posisi musuh ada di bukan arah kiblat, muslim banyak, musuh dikit, dan kekhawatiran akan terjadi serangan. Fayufarriquhumul imamu firqataini, maka memecah mereka oleh imam menjadi dua golongan. Bihaitsu takunu kullu firqatin tuqawimu al-aduwa, dengan sekira-kira adalah setiap golongan itu menghadap ke arah musuh. Ya. Firqatun taqifu firqatun taqifu fi wajhil aduwi lil harasati wa firqatun taqifu khalfahu. Takunu kullu firqatin tuqawimul aduwa. Setiap kelompok ya menghadap musuh, satu kelompok berdiri di hadapan musuh untuk menjaga, dan satu kelompok berdiri di belakang kelompok yang pertama tadi. Fayusalli bil firqatil lati khalfa raq'ati. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'atan minas tunaiyati. Maka sholat imam dengan kelompok yang di belakang kelompok yang pertama akan satu rakaat dari sholat yang bangsa dua. Ba'da an yanhaza bihim ila haitsu la yablughuhum la yablughuhum sihamul aduwi. Setelah bahwa inhaza, kalau nggak salah terselang. Ba'da an yanhaza bihim, ini bergabung mananya. Bentar, ini agak rancu nih. Yang pertama bahwa adalah posisi musuh di bukan arah kiblat. Musuh bukan di arah kiblat, lalu imam membagi dua kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh, satu kelompok di belakang imam. Berarti taqifu khalfal imam nih ya, bukan khalfa firqah yang pertama. Lalu sholat satu kelompok, ini masih normal nih gambarannya. Sholat satu kelompok, satu rakaat, ba'da an yanhaza bihim ila haitsu la yablughu sihamul adu. Oke. Satu rakaat setelah bergabung bersama mereka, sekira-kira tidak sampai kepada mereka oleh panahan musuh. Saya belum bisa mencerna kalimat ini, tapi yang jelas ini gambarannya posisi musuh bukan di arah kiblat. Imam bagi dua kelompok, satu kelompok dijagain menghadap ke arah musuh, satu kelompok ikut imam sholat satu rakaat, nanti gantian. Summa idza qamal imamu lisaniyati faraqathu binniyati ba'dal intisabi nadban. Kemudian apabila bangun imam untuk rakaat yang kedua, maka bermufarokoh oleh kelompok yang pertama tadi, oleh kelompok yang satu tadi, dengan niat. Jadi niat mufarokoh, niat mufarokohnya dilaksanakan ba'dal intisab, setelah lurus berdiri, ya, hal keadaan sunnah. Jadi bangun dulu, baru niat mufarokoh, kemudian imam biasanya tungguin, lalu makmum ini ngejar sampai salam, nanti gantian. Kelompok yang tadi jagain masuk bermakmum bersama imam.
Wa qablahu ba'da raf'i minas sujudi jawazan. Niat mufarokoh boleh juga sebelum intisab, sebelum tegak, setelah bangun dari sujud. Hal keadaannya jawaz. Jadi niat mufarokohnya ketika bangun dari sujud sudah boleh, tapi sunnahnya ketika sudah lempang berdiri. Wa tatimmu li nafsiha ar-rak'ata tsaniyata, dan menyempurnakan waktu timu menyempurnakan oleh kelompok tadi yang pertama yang ikut bareng imam li nafsiha sendiri akan rakaat yang kedua. Watamdi ba'da salamiha ila wajhil aduwi lil harasati. Kemudian berlalu, maksudnya pergi setelah selesai salam ke arah musuh untuk gantian jaga. Wa yusannu lil imami takhfiful ula. Disunnahkan bagi imam akan meringankan rakaat yang pertama. Bishtighali qulubihim bima huwa fihi bima hum fihi, karena sibuk hati mereka, pasukan, dengan apa yang mereka pada kondisi itu, lagi mau perang. Jadi karena susah untuk khusyuk, dipercepat sholatnya. Wa yusannu lahum kulluhum takhfifu tsaniyati allati infaradu biha. Disunahkan bagi mereka semua makmum tadi akan meringankan rakaat yang kedua yang mereka sudah bertunggalan, maksudnya mereka sudah sendiri munfarid. Jadi ketika rakaat kedua, mereka pun disunahkan segera, jangan lama-lama. Li'alla yatulal intidharu, supaya tidak lama oleh menunggu. Wa taji'ut ta'ifatu ay al-firqatul ukhra ba'da zihabi ulaika ila jihatil aduwi. Dan datang satu kelompok yang lain setelah pergi mereka ini adalah yang tadi ikut imam duluan, ke arah musuh. Jadi setelah dipastikan sudah di posisi yang pas, baru kelompok yang tadi jaga ikut bermakmum kepada imam. Wal imamu qaimun fi tsaniyati. Walhal imam masih berdiri di rakaat yang kedua. Jadi imam tunggu tadi kelompok yang duluan selesaikan salatnya. Wa yutilul qiyama nadban ila luhuqihim, dan memanjangkan oleh imam akan berdiri, hukumnya sunnah, secara sunnah, hal keadaan sunnah ya kalau baca nahwunya, sampai bergabung mereka ke jamaah. Luhuk maksudnya bergabung mereka bersama jamaah. Fayusalli biha ba'da iqtida'iha bihi rak'atan, maka sholat imam dengan kelompok yang barusan, yang baru datang, setelah mengikut si kelompok yang baru dengan imam. Jadi imam lanjutkan sholat rakaat yang kedua setelah mereka takbir untuk ikut imam. Fa'idha jalasal imamu litasyahudi qamat. Apabila imam maka apabila duduk oleh imam untuk tasyahud, niscaya mereka bangun. Imam tetap duduk tasyahud. Wa tutimmu li nafsiha thaniyataha, dan mereka menyempurnakan rakaat yang kedua sendirian, imam dalam posisi duduk tasyahud akan rakaat yang keduanya. Wa huwa muntazirun laha, dan bermula dia si imam menunggu bagi kelompok yang sedang menyempurnakan rakaat kedua ini. Wa hiya ghairu munfaridatin anhu, dan kelompok yang itu, kelompok yang sedang menyempurnakan rakaat kedua, tidak munfarid daripada imam. Jadi mereka tetap dalam kondisi berjamaah. Jadi tidak niat mufaroqah. Ya. Bal muqtadiyatun bihi, bahkan dia masih mengikut kepada imam. Walahiqathu, dan menjumpakan imam, bergabung bersama imam di duduk tasyahud akhir, wa huwa jalisun, dan imam sedang duduk tasyahud akhir, baru summa yusallimu biha, kemudian imam salam bersama kelompok yang tadi sudah yang kedua, ya. Litahuza fadilatut tahalluli ma'ahu kama hazatil ula fadilata kama hazatil ula fadilatut taharrumi ma'ahu, ya. Supaya meliputi litahuza fadilatu, ya, supaya meliputi oleh fadilah tahallul bersama imam. Tapi kalau mau bacanya litahuza, dia failnya hiya balik ke firqah. Litahuza hiya fadilata, supaya mereka meliputi atau mendapatkan fadilah tahallul bersama imam sebagaimana hazat al-ula fadilata taharrum, mendapatkan akan kelompok yang pertama
oleh kelompok yang pertama akan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Jadi kelompok pertama dapat fadilah takbiratul ihram, kelompok yang kedua dapat fadilah tahallul bersama imam. Tahallul itu maksudnya salam. Wa hadhihi sifatu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i. Dan ini adalah cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa, di dzatir riqa, perang dzatir riqa. Makanun min najdin bi ardi Ghatafan. Satu tempat bidzatir riqa'i makanin bacanya ya. Atau bayan. Makanin atau badal ya. Satu tempat di Najd di tanah Ghatafan. Rawaha Syekhani diriwayatkan akan dia oleh Bukhari Muslim. Wasumiyat bidzalika li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum laffu bi arjulihim al-khiraqa lamma taqarrahat. Wa qila bismi syajaratin hunaka. Dinamai peperangan itu dengan dzatur riqa karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka melapisi kaki mereka akan kain. Lama taqarrahat ketika terluka. Ya. Kakinya diikat dengan kain ketika terluka. Wakila, tapi pendapat lain mengatakan dinamai dzatir riqa. Dzat riqa adalah nama pohon di sana. Wakila bismi jabalin fihi bayadun wa humratun yuqalu lahur riqa'u. Dikatakan juga dinamai riqa. Riqa adalah nama gunung yang di tempat itu ada putih, ada merah, disebut bagi gunung tersebut namanya Gunung Riqa. Wakila litaraqqu'i salatihim fihi wa yaqra'ul imamu ba'du wa yaqra'ala litaraqqu'i salatihim fihi, dan dikatakan karena tarakku, karena tarakku mananya putus-putus. Taruh. Ya. Apa bolong-bolong lalu ditambal karena saling menambal sholat mereka para sahabat fihi pada kejadian perang itu. Wa yaqra'ul imamu ba'da qiyamihi li raq'ati tsaniyati al-Fatihata wa suratan ba'daha fi zamani intidharihi al-firqata tsaniyata. Dan membaca oleh imam setelah berdirinya dia untuk rakaat yang kedua akan surah Fatihah dan surah setelah Fatihah. Di zaman atau di waktu menunggunya dia akan kelompok yang kedua. Jadi imam ketika berdiri tadi nungguin kelompok yang kedua aplusan, dia sambil baca surah. Wa yatasyahhadu fi julusihi lintidhariha. Dan imam bertasyahud pada duduknya untuk menunggu kelompok tadi menyelesaikan rakaat yang keduanya. Fa in shallal imamu maghriban ala kaifiyati dzatir riqa'i fa bi firqatin raq'ataini fa bi tsaniyati raq'atan. Maka jika salat oleh imam akan salat maghrib atas tata cara perang dzatir riqa' ini, maka bersama kelompok yang pertama 2 rakaat dan bersama kelompok yang kedua 1 rakaat. Jadi aplusannya di rakaat yang kedua naik ke 3. Wa huwa afdalu min aksihi al-jaizi aidan. Dan ini 2 rakaat di kelompok pertama, 1 rakaat kelompok kedua lebih afdal dari sebaliknya yang boleh juga. Jadi kalau mau dilaksanakan 1 rakaat bersama kelompok pertama, lalu nanti dia menyelesaikan 2 rakaat berikutnya, datang kelompok kedua, ikut imam bersama imam 2 rakaat lalu menyelesaikan 1 rakaat berikutnya, itu pun boleh. Tapi yang afdal 2-1, bukan 1-2. Baik. Wa yantaziru maji'a tsaniyati fi julusi tasyahudihi al-qiyami tsalitsati wa huwa afdalu. Dan menunggu dia si imam akan kedatangan kelompok yang kedua pada posisi duduk tasyahudnya atau pada berdiri di rakaat yang ketiga. Dan bermula dia maksudnya berdiri pada rakaat yang ketiga itu lebih afdal.
Jadi nungguinnya pada saat berdiri di rakaat yang ketiga. Itu lebih afdal. Au shalla rubaiyatan fabikullin raq'ataini. Fabikullin raq'ataini gitu ya. Karena raq'atain ini jadi maf'ul. Atau imam sholat yang bangsa 4, maka bersama setiap kelompok itu 2 rakaat. Falau farraqahum arba'a firaqin wa shalla bi kulli firqatin rak'atan sahhat sholatul jami'i. Maka kalau imam itu memecah mereka menjadi 4 kelompok dan sholat imam dengan setiap kelompok akan 1 rakaat, niscaya sah oleh sholat semuanya. Boleh seperti itu juga. Wasahu kulli firqatin mahmulun fi ulahum liqtidaihim fiha wa kadza thaniyatu thaniyati la thaniyatul ula linfiradihim. Dan kelalaian setiap kelompok itu dihamalkan pada yang pertama mereka, rakaat pertama mereka, karena mengikutnya mereka pada imam. Begitu juga yang kedua dari kelompok yang kedua. Tidak yang kedua dari kelompok yang pertama, karena munfarid mereka. Wasahul imami fi rakaatil ula yalhaqul jami'a. Dan lalai imam pada rakaat yang pertama yalhaqul jami'a. Yalhaqul jami'a itu maksudnya kena semua. Jadi seandainya terjadi kelalaian imam di rakaat yang pertama, maka semua nanti dianggap lalai. Nanti ada sujud sahwi gitu ya. Wa fi tsaniyati la yalhaqul ula. Dan pada yang kelompok yang kedua tidak ikut kelompok yang pertama limufaraqatihim qabla sahwi, karena mufaraqah mereka sebelum terjadi kelalaian. Nah, jadi ini nanti kalau terjadi imam ada yang lalai, ada yang lupa, ada yang apa, itu nanti apakah semuanya kena untuk menambal dan sujud sahwi, itu tergantung posisinya nanti. Kalau yang lalainya itu terjadi sejak awal, maka semua kena hukum untuk menambal kelalaian itu dan nanti sujud sahwi. Tapi kalau lalainya ada di rakaat ketiga atau keempat, maka yang kena yang belakangan aja. Yang pertama kan udah selesai. Jadi udah nggak kena. Itu ya. Baik. Ad-darbu tsani ayyakunal aduwwu fi jihatil qiblati. Dan model yang kedua atau macam yang kedua, bahwa adalah musuh itu di arah kiblat. Wala satira bainana wa bainahum, dan tidak ada penghalang di antara kami dan di antara mereka. Wa fina katratun bihaitsu tuqawimu kullu firqatin al-aduwa, dan pada kami ada kelompok, ada banyak orang dengan gambaran tuqawimu berhadapan oleh setiap kelompok akan musuh. Jadi ini kondisinya memang muslimnya banyak, musuhnya sedikit. Ketika dipecah, satu kelompok ini nanti bisa menangani pasukan musuh. Kalau misalnya mereka menyerang, itu makna dari tuqawimu kullu firqatin al-aduwa, gitu ya. Fayasifu fa sofa yasifu fayasuffuhum al-imam sofa fayasifuhum, antara yasifuhum atau yasufuhum saya agak ragu. Nanti teman-teman boleh i'lal ya. Sofa fayasfifu atau sofa fayasfufu atau sofa fayasfahum ya. Baik. Ya fayasaffahum fayasaffuhum ya. Sofayasofu fayasoffahum atau fayasoffuhum al-imamu soffaini fa'aksara khalfahu. Maka membuat saf
akan mereka oleh imam menjadi 2 saf atau lebih di belakang imam. Wa yuhrimu bihim jami'an, dan takbiratul ihram bersama pasukan semuanya. Wa yastamirruna ma'ahu ila i'tidal rak'atil ula, dan mereka berbarengan bersama imam sampai i'tidal rakaat yang pertama. Jadi rukunya masih bareng, ya. Li'annal harasatal atiyata mahalluha al-i'tidalu ar-ruku'. Karena sesungguhnya penjagaan yang akan datang, tempatnya itu adalah i'tidal, bukan ruku. Jadi pada saat ruku masih bareng nih, belum ada yang main jaga-jagaan. Nah, nanti begitu mau sujud baru gantian. Kama yu'lamu min qawlihi fa idza sajada al-imamu fi rak'atil ula sajada ba'ahu ahadus saffaini sajdataihi. Sebagaimana diketahui masalah tersebut bahwa ketika ruku semua ikut imam, dari ucapan musannif, maka apabila sujud oleh imam di rakaat yang pertama, niscaya sujud bersama imam oleh salah satu 2 shaf, akan 2 kali sujud. Wa waqafa shafful akharu ala halatil i'tidali yahrusuhum ai as-sajidina ma'al imam, dan berdiri oleh saf yang lain dalam kondisi i'tidal menjaga mereka, artinya mereka yang sujud bersama imam. Fa idza rafa'a as-saffu as-sajidu ma'as sajdat minas sajdati saniyati sajadu ay al-harisuna li ikmali rak'atihim. Maka apabila bangun oleh saf yang sujud dari sujud yang kedua, berarti udah mulai berdiri. Mereka baru sujud, ya. Misalnya mereka sujud, artinya mereka yang menjaga tadi sujud untuk menyempurnakan rakaat mereka. Walahikuhu fi rakaati saniyati, dan mereka mengejar imam di rakaat yang kedua. Wasajada ma'al imami fi rakaati saniyati man harasa awalan. Wa harasatil firqatus sajidatu awalan ma'al imam. Dan sujud bersama imam di rakaat yang kedua oleh orang yang menjaga tadi rakaat yang pertama. Jadi gantian. Di rakaat yang kedua, yang sujud duluan, yang tadi jaga duluan. Dan menjaga oleh kelompok yang sujud di rakaat yang pertama tadi bersama imam. Gitu ya. Jadi gantian. Fa idza jalasa al-imamu litasyahudi sajada man harasa fi rakaati saniyati. Maka apabila duduk oleh imam untuk tasyahud, niscaya sujud oleh orang yang menjaga pada rakaat yang kedua. Fatasyahadal imamu bis-saffaini wa sallama bihim, dan bertasyahud oleh imam bersama 2 shaf dan mengucapkan salam bersama mereka. Wa hadhihi sifatu sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asafan. Bi usfan, ya, bi dhammil aini wa sukunis sinil muhmalataini. Bi usufan, ya. Bi usfan benar ya. Qaryatun bi qurbi khalis. Bi qurbi khalisin atau khaliso, ya. Bainaha wa baina Makkah arba'atu burudin. Dan bermula ini adalah sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usfan, doma ain dan sukun sin yang tidak bertitik, satu kampung dekat Khalis, di antara kampung ini dan antara Makkah jaraknya 4 burdah. 4 barit, ya, 4 barit, ya. 4 barit. Summiyat bidzalika li'usfis suyuli fiha. Dinamakan perang itu dengan perang Usfan karena Usfi itu zalim. Di sini sewenang-wenang. Jadi nggak teratur. Suyul mungkin aliran darah kali ya. Apa tebasan pedang. Iya, suyul aliran fiha pada perang tersebut. Nah, ini Allah alam, nanti bisa dicek tentang perang itu ya.
Jadi usfi artinya sewenang-wenang, suyul artinya aliran. Entah ini aliran darah atau aliran yang lain. Saya belum cek lagi nih. Wa ibaratul musannifi kaghairihi fi hadza sadiqatun bi ayyasjuda safful awwalu fi raq'atil ula wa tsani fi saniyati. Wa kullun minhuma fiha bi makanihi aw tahulu bi makanin akhara wa bi aksi dzalika. Fahiya arba'u kaifiyatin wa kulluha jaizatun idza lam takthur af'aluhum fit tahawuli. Dan ibarat musannif seperti selain musannif dalam kitab-kitab mereka pada masalah ini shadiqatun mencakup bahwa sujud oleh shaf yang pertama di rakaat yang pertama dan yang kedua di rakaat yang kedua, dan setiap daripada keduanya itu pada sujudnya pada rakaat-rakaatnya bimakanihi di tempatnya masing-masing. Au tuhawilu juga bisa ya ini ya. Ya, jadi kullun minhuma fiha bimakani au tuhawilu ini, atau berpindah di tempat yang lain dan sebaliknya. Jadi tukar posisi. Boleh ya. Fahiyya arba'u kaifiyatin, maka dia akan melahirkan 4 tata cara. Dan semuanya boleh apabila tidak banyak perbuatan mereka pada tahawulnya, pada perpindahan. Atau bacanya bukan au tahawwala. Ya, tahawwala kullun minhuma berarti. Berarti fi'il madi dhamirnya huwa balik ke kullun minhuma. Boleh kayak gitu juga. Baik. Walladzi fi khabari muslimin sujudul awwali fil ula wa sujudus tsani fi tsaniyati ma'at tahawuli fiha. Dan yang terjadi pada kabar Muslim, sujud saf yang pertama di rakaat pertama dan sujud yang kedua, saf yang kedua di rakaat kedua. Ini sujudnya bareng imam ya. Ma'at tahawuli fiha, serta bertukar posisi. Jadi di rakaat yang pertama sujud bareng imam kan saf yang pertama. Di rakaat yang kedua sujud bareng imam itu saf yang kedua. Nah, saf yang kedua sebelum sujud tukeran dulu sama saf yang pertama, pindah ke depan. Baru sujud bareng imam. Baik, itu namanya tahawul. Walahu ayyurattibahum sufufan thumma yahrusa saffani fa'aktsara. Dan boleh bagi imam bahwa menyusun pasukan, bahwa ia menyusun pasukan beberapa saf, kemudian menjaga oleh 2 saf atau lebih. Wa innama ikhtassat wa innama ikhtussatil harasatu bisujudi dunar ruku'i bi anna ar-raqi'a tamakkanahul musyahadatu. Dan hanya saja dikhususkan penjagaan itu dengan sujud. Jadi kenapa penjagaan itu pada waktu sujud bukan pada waktu ruku? Karena orang yang ruku tamakkanahul musyahadah, masih memungkinkan untuk melihat. Memungkinkannya oleh melihat. Wala yushtaratu ayyahrusa jami'u man fis shaffi. Dan tidak disyaratkan bahwa menjaga oleh semua orang yang ada dalam saf. Bal law harasa fir raq'ataini firqatan, apa ini? Bal law harasa fir raq'ataini faraqata, gimana ini? Firqata saffin alal munawabati wadama ghairuhuma alal mutaba'ati jaza. Bahkan kalau menjaga dalam 2 rakaat oleh 2 kelompok satu saf, alal munawabah secara gantian. Jadi satu saf dipecah 2 kelompok. Wadama ghairuhuma alal mutaba'ati jaza. Dan berkekalan oleh selain keduanya, selain kedua kelompok dalam satu saf ini, mengikut imam, niscaya boleh. Bisyarti antakunal harisatu muqawimatan lil aduwi. Dengan syarat bahwa yang menjaga ini bisa
mukawamah, bisa berhadapan kepada musuh. Jumlahnya seimbang. Ketika nanti musuh nyerang, ini si yang menjaga bisa menangani. Syaratnya begitu. Terus ya, jadi tadi bacanya lau harasa firqataini firqata saffin. Jadi firqatani itu ya, dua kelompok dalam satu saf. Hatta law kana al-harisu wahidan yushtaratu alla yazidal kufaru ala itsnain. Sehingga kalau adalah yang menjaga satu orang, itu disyaratkan bahwa tidak lebih oleh orang kafirnya itu daripada dua. Berarti satu orang itu megang dua orang. Satu orang muslim megang dua orang kafir. Jadi kalau orang kafirnya ada 100, maka yang menjaga minimal 50. Gitu ya. Wa kadza yajuzu law harasat firqatun wahidatun di husulil gharadi bi kulli dzalika ma'a qiyamil udri wa yukrahu ayyusalliya bi aqalla min thalathatin wa ayyahrusa aqalla minha wa ayyahrusa aqallu minha. Begitu juga boleh kalau menjaga oleh satu kelompok jagain untuk supaya terhasil tujuan dengan setiap yang demikian itu bersama berdirinya uzur, sama ada uzur. Saya nggak kebayang nih paragraf ini. Dan dimakruh bahwa sholat imam dengan kurang dari 3 orang, dan makruh juga bahwa menjaga kurang daripada 3 orang. Jadi yang sholat mesti lebih dari 3, yang jaga juga lebih dari 3. Baik. Itu macam yang kedua. Ad-darbu tsalitsu ayyakuna fi'luhum as-salata fi syiddatil khaufi. Dan model yang ketiga bahwa adalah pelaksanaan mereka terhadap sholat, melaksanakan dan mereka akan sholat pada kondisi sangat takut. Wa illam yaltahim al-qitalu bihaitsu lam ya'manu hujumal aduwi law wallau anhu awin qasamu. Sekalipun lam yaltahim, belum bercampur oleh peperangan. Yaltahim maksudnya menjadi daging. Jadi perang jadi daging maksudnya sudah berkecamuk. Meskipun belum berkecamuk, tapi dengan gambaran bihaisu, dengan sekira-kira mereka tidak merasa aman akan serangan musuh, seandainya mereka berpaling dari arah musuh atau mereka bagi-bagi. Jadi itu sudah masuk kategori syiddatul khauf, ya. Meskipun belum berkecamuk tapi sudah sangat tidak kondusif, itu sudah masuk seperti syiddatul khauf. Waltihamil harbi, dan sudah iltiham, sudah berkecamuk perang, ai al-qitali, perang, bi allam yatamakkanu min tarkihi, dengan bahwa mereka tidak mungkin meninggalkan perang. Wa hadza kinayatun an shiddati ikhtilatihim bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim bi ba'din aw yuqaribu iltisaqahu. Dan ini lapas iltihamul harbi adalah lapas kinayah dari sangat bercampurnya mereka dengan sekira-kira menempel daging sebagian mereka kepada sebagian yang lain atau mendekati menempel. Enggak sampai nempel, tapi mendekati menempel. Itu bahasa iltihamul harbi. Fayusalli kullu wahidin hina idzin kaifa amkanahu rajilan au aimasyan au raqiban liqaulihi ta'ala fa in khiftum farijalan au rukbana. Maka sholat oleh setiap orang ketika itu bagaimanapun memungkinkan dia, sama adalah dia itu berjalan atau menunggang. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, fa in khiftum, jika kalian dalam kondisi khauf, maka boleh sambil jalan atau sambil menunggang. Walaysa lahu tarkus sholati an waqtiha, dan tidaklah boleh bagi dia, bagi setiap orang di situ, meninggalkan sholat daripada waktunya. Allahu Akbar. Lagi perang bela agama, nggak boleh ninggalin sholat. Taib. Mustaqbilal qiblati wa ghayra mustaqbilin laha. Sama adalah dia itu menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Boleh ya, tetap sholat.
Faya'dzuru kullun minhum fi tarki tawajjuhil qiblati indal ajzi anhu bisababil aduwwi lid-darurati. Maka uzur oleh setiap daripada mereka dalam meninggalkan menghadap kiblat ketika lemah daripadanya dengan sebab musuh karena darurat. Ya, dalam kondisi ini tidak menghadap kiblat dianggap sebagai uzur. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi tafsir ayati mustaqbilil qiblati wa ghairi mustaqbiliha. Qala Nafi'un la arahu illa marfu'an bal qala Syafi'i inna Ibnu Umar rawahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pada tafsir ayat di atas, fa in khiftum farijal aw rukbanan, beliau menafsirkan mustaqbilil qiblati wa ghairi mustaqbiliha. Baik menghadap kiblat ataupun tidak. Berkata Imam Nafi, aku tidak melihat dia melainkan marfu. Maksudnya kata Imam Nafi, ucapan ini tidak mungkin diucapkan oleh Abdullah bin Umar seorang. Pasti adalah ucapan Nabi, diajarkan sama Nabi. Bal qala Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falawin harafa anha bijima'id dabbati wa talat zamanu batalat salatuhu. Maka kalau berpaling daripada kiblat, bijima'id dabbah, dengan berkumpulnya binatang, kendaraan, ya, wa talat zaman, dan lama waktunya, maka batal salatnya. Ini kalimat yang ini nanti bisa coba saya falawin harafa anha, kalau berpaling daripada kiblat kan. Bijima'id dabbah. Jima artinya ya berkumpul. Dabbah binatang. Kendaraan perang. Kalau kita katakan perang Syiddatul Khauf boleh tidak menghadap kiblat, mestinya kan nggak jadi masalah ketika berpaling dari arah kiblat. Tapi di sini ada kata-kata in harafa anha tolat zaman batalat sholatuhu. Nah, ini jadi masalah kan? Apakah maknanya mungkin ketika melaksanakan sholat berarti dia mesti ke satu arah? Ketika berpaling arahnya, lalu lama berpalingnya, maka batal sholatnya. Kalau gitu jadi repot juga. Nanti ini kita bisa cari lagi. Apa maksudnya ya? Mungkin bisa dicek di Hasyiah Bujairami mungkin. Taib. Wa yajuzu iqtida'u ba'dihim bi ba'din wa in ikhtalafatil jihadu wa taqaddamu 'ala imam. Diperbolehkan mengikut sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Bermakmum maksudnya. Boleh. Sekalipun berbeda arahnya dan mereka posisinya maju daripada imam. Kama sarraha bihi Ibnu Rif'ati wa ghairuhu lidarurati. Sebagaimana menjelaskan hal tersebut oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah dan selain beliau karena darurat. Ya kan? Yang begini aja boleh. Nah, ini makna ini apa nih? Ya. Baik. Wal jama'atu afdalu min infiradihim kama fil amni. Dan bermula berjamaah lebih afdal dari munfarid mereka sebagaimana pada posisi aman. Bi umumil akhbari fi fadil jamaati, karena umumnya khabar pada fadilah jamaah. Wa yu'adzaru, boleh yu'adzaru, boleh ya'dzuru, bebas ya. Adzuru ya'dzuru boleh. Wa yu'adzaru aidan fil a'malil katsirati kad-darabati wat ta'anatil mutawaliyati li hajatil qitali qiyasan ala ma warada minal masyi wa tarkil istiqbali. Dan dianggap uzur juga pada perbuatan yang banyak seperti pukulan-pukulan dan ta'anat, tangkisan-tangkisan ya, atau ya ta'anat itu bukan tangkisan, lemparan-lemparan ya, yang berturut-turut karena hajat keperluan perang,
karena mengkias hal keadaannya kias atas apa yang datang dari berjalan aja boleh banyak dan meninggalkan menghadap kiblat. Jadi gerakan tangan pun mukul, nebas dan lain sebagainya itu boleh. Wala yu'adzaru fi siyahi li'adamil hajati ilaihi li'anna sakita ahyabu. Dan tidak dianggap uzur pada teriak. Ya. Pada teriak karena tidak perlu kepada teriak karena sesungguhnya orang yang diam itu ahyab, lebih haibah ya, lebih berwibawa. Perang diem daripada perang banyak ngomong, perang diam itu lebih berwibawa, lebih haibah ya. Wajibu ayyul qiyas silaha idza dumiya daman la yu'fa anhu. Dan wajib bahwa dia melemparkan senjata apabila berdarah akan darah yang tidak dimaaf daripadanya. Maksudnya kalau dia lempar pedang, tangannya dipakai buat nutupin luka. Lantar gimana perangnya ya? Fa'in ajaza an dzalika syar'an bi an ihtaja ila imsakihi amsakahu lil hajat. Maka jika dia tidak mampu dari hal tersebut karena secara syar'i dengan bahwa dia perlu kepada menahan senjatanya, maka dia tahan karena ada hajat. Jadi dia wajib melempar pedang ini tadi ketika berdarah, tangannya untuk ngumpul darah supaya nggak makin banyak darahnya. Dia sholat dulu selesai. Nah ini kan agak repot ya, lagi perang. Untungnya ada kata-kata ini. Kalau nggak mampu, tetap pegang lil hajah. Ya, karena ada hajat. Tapi wa yaqdi, dia kodo. Ya, nanti wajib dikodo. Sebab dia sholat dalam posisi berbulan darah. Kan nggak boleh ya. Khilafan lima fil minhaji, berbeda pandangan bagi apa yang dalam kitab Al-Minhaj Imam Nawawi. Linadrati udrihi kama fil majmu'i 'anil ashabi. Karena jarang. Jadi kenapa dia mesti qada? Dia sholat dalam kondisi perang, kalau terluka parah, dia nggak lepas pedangnya untuk sumbel darahnya, teruskan, tapi nanti wajib qada. Kenapa wajib qada? Karena jarang uzurnya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Majmu' daripada kalangan ashab Syafi'i. Ini ngebayangin aja udah ngeri banget ya Allah. Salat sambil perang gini. Fa'in ajaza an ruku'in aw sujudin aw ma'abihi ma lidarurati. Maka jika dia tidak mampu daripada ruku atau sujud, niscaya dia memberikan isyarat dengan ruku dan sujudnya, ya mungkin dengan anggukan kepala, dengan yang lain-lain, pokoknya syarat lidarurah karena darurat. Wajah ala sujuda akhfada minar ruku'i, dan menjadikan posisi sujud lebih rendah daripada ruku'. Liyah sulat tamyizu bainahuma, agar terjadi perbedaan antara ruku dan sujud. Walahu hadiran kana aw musafiran salatu syiddatil khawfi fi kulli mubahin qitalin wa harbin. Boleh baginya, bagi setiap orang ya, baik adalah dia itu dalam posisi hadir atau musafir, yaitu sholat syiddatul khauf di setiap hal yang diperbolehkan. Qital, perang, atau harab. Harab juga perang sih ya. Apa ya? Oh, lari ya. Harab lari. Kabur ya. Perang atau kabur. Perang dan kabur. Kakita ri'adilin dibagin. Wadhimalin liqasidi akhzihi zulman. Seperti memerangi orang yang adil kepada orang yang bugot, pemberontak. Dan memerangi si pemilik harta kepada orang yang mengambil, yang ingin mengambilnya secara zalim. Liqasidi akhzihi zulman. Orang yang punya harta ada maling gitu ya. Itu namanya qitalin mubah ya. Boleh tuh syiddatul khauf lagi begitu, ngejar maling.
harbin min hariqin, ya benar, wa sailin wa sabu'in la mu'addila anhu, dan lari dari kebakaran, dari banjir dan binatang buas yang tidak ada penghalang, tidak ada pengalih daripadanya, ya. Ini masuk kategori syiddatul khauf, ya. Wa gharimin lahu inda i'sarihi la mu'addila anhu wa gharima lahu, ya, inda i'sarihi. Tidak ada yang memalingkan daripadanya dan tidak ada gharim, penjamin baginya ketika sulit. Wa hadza kulluhu in khafa fautal waqti kama sarraha bihi Ibnu Rif'ati wa ghairuhu. Dan ini semuanya diperbolehkan sholat syiddatul khauf tadi in khaufa, jika dia khawatir akan keluputan waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rif'ah dan selainnya. Kalau waktu masih banyak, ya udah batalin aja dulu sholatnya, nanti ulang, gitu ya. Walaysa limuhrimin khaufa fautal haji bi fauti wuqufihi bi Arafata in shallal isya'a makitan ayyusalliyaha sa'iran li'annahu lam yakhaf fauta hasilin ka fauti nafsin. Karena dan tidaklah boleh bagi orang yang sedang ihram haji, yang khawatir akan keluputan haji dengan sebab keluputan wukuf di Arafah, jika dia sholat isya dalam kondisi diam, bahwa dia sholat isya sambil jalan, nggak boleh, ya. Orang lagi ihram takut kehilangan haji karena kehilangan wukuf kalau dia sholat isyanya sambil diam. Dia pengennya isyanya sambil jalan, bayangnya, supaya ngejar dapat wukuf. Itu nggak boleh. Kenapa? Li'annahu lam yakhaf, karena sesungguhnya dia yang sedang ihram tadi tidak khawatir, tidak takut akan keluputan hasil, ya, seperti ketakutan keluputan nyawa. Ya, rasa takutnya beda kan. Wa hallahu ayyusalliyaha makitan wa yafutul haji li'azami hurmati sholati aw yahsulul wuqufu li su'ubati qada'il haji wa suhulati qada'is sholati wajhan. Lalu solusinya bagaimana? Apakah boleh bagi dia bahwa dia sholatkan isya dalam kondisi diam dan membiarkan keluputan haji karena dianggap lebih besar kehormatan sholat, atau dianggap tetap dapat wukufnya karena dianggap sulit untuk mengqadha haji dan mudah untuk mengqadha sholat? Ada dua jalan. Jadi apakah dia tetapkan sholat lalu biarkan haji nanti karena lebih besar sholat, atau nanti qadha sholatnya teruskan kejar hajinya? Nah, ada dua pandangan. Rajjahar Rafi'i minhuma al-awwala. Mentarjih oleh Imam Rafi'i dari dua pandangan, dari dua hal tersebut akan yang pertama. Imam Rafi'i katakan lebih baik selesaikan sholatnya, biarkan nanti haji kelewat gak apa-apa, gitu ya. Karena dianggap lebih besar kehormatan sholat ketimbang haji. Wan Nawawi ats-tsani. Imam Nawawi memilih yang kedua. Imam Nawawi memilih kejar wukufnya, nanti sholat diqadha. Baik. Bal sawwabahu wa huwal mu'tamadu. Bahkan Imam Nawawi katakan inilah yang benar dan inilah pandangan yang utama. Kata Imam Nawawi, inilah enaknya baca kitab Iqna dari Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, dia akan memberikan mana mu'tamad dari pandangan Imam Syafi'i. Jadi pandangan mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi kejar wukufnya, nanti salat isyanya diqadha. Wa alaihi fatakhiruha wajibun kama fil kifayah. Dan atasnya, maka menunda salat isya itu wajib, sebagaimana dalam kitab Al-Kifayah. Walau sallu salata syiddatul khawfi li syai'in dhannuhu aduwan. Ini udah habis, ya. Walau sallu salata syiddatil khawfi li syai'in dhannuhu aduwan aw aktsara min dha'fihim fabana khilafuhu qadaw. Idza ibrata bil dhanni al-bayyini khata'uhu. Kalau mereka salat secara salat syiddatul khawf karena ada sesuatu yang mereka duga awalnya ini musuh atau lebih besar daripada kelemahan mereka,
Jadi pokoknya ini ada hal yang bikin rasa takut lah. Bikin sholat syaddatul khauf. Ternyata fabana khilafuhu. Ternyata nyata salah dugaan itu. Qadha, maka mereka wajib qadha sholat yang itu. Jadi tadi sholatnya tidak sah walaupun sudah dilaksanakan secara syaddatul khauf. Karena khaufnya salah. Idla ibrata bidzanni, karena tidak ada anggapan, tidak ada penguat, tidak ada pengakuan terhadap zon yang jelas-jelas salah. Jadi zon terhadap musuhnya ditolak sehingga salatnya pun ditolak, wajib qadha. Baik. Wadarbur rabi'u, dan bermula model yang keempat. Alladzi asqatahu al-musannifu ay yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblati aw fiha wa thamma satirun wa huwa qalilun wa fil muslimina kathatun wa khifa hujumuhu. Model yang keempat dan bermula model yang keempat yang menggugurkannya oleh musannif. Jadi Syekh Abi Suja tidak masukkan ini dalam matannya, yaitu bahwa adalah musuh ada di arah yang bukan arah kiblat. Bukan pada arah kiblat atau di arah kiblat, tapi di sana ada penghalang. Ada satir. Mungkin penghalang di sini maksudnya membuat musuh tidak kelihatan. Ya. Wa huwa qalilun, dan musuhnya itu sedikit. Wa fil muslimina katsah, orang-orang muslim banyak. Wa khifa hujumuhu, dan khawatir ada serangan. Ya. Fayurattibul imamu al-qauma firqatain, maka menyusun oleh imam akan pasukan menjadi dua kelompok. Wa yusalli bihim marrataini kullu marratin bi firqatin jami'as salati. Dan sholat imam bersama mereka sebanyak 2 kali, setiap 1 kali bersama satu kelompok semua sholat. Jadi imamnya sholat 2 kali. Ini sebetulnya lebih simpel ya. Sawa'un akanati sholatu raq'ataini am thalathan am arba'an. Baik adalah sholatnya itu 2 rakaat, baik apakah adalah sholatnya itu 2 rakaat atau 3 atau 4. Wa takunul firqatul ukhra tujahal aduwi tahrusu. Dan kelompok yang lain yang tidak lagi sholat itu menghadap ke arah musuh, menjaga. Summa tadhhabul firqatul musalliyatu ila jihatil aduwi. Kemudian pergi kelompok yang sudah selesai sholat ke arah musuh. Wa ta'til firqatul harisatu, dan datang kelompok yang menjaga. Fayusalli biha marratan ukhra jami'as sholati, maka sholat imam bersama kelompok yang baru datang ini 1 kali yang lain seluruh sholat. Jadi benar-benar diulang 2 kali sholat. Fataqa'us sholatu tsaniyatul imami naflan, dan jatuh oleh sholat yang kedua bagi imam ini sebagai sholat sunnah. Wa hadza sifatu sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhlin makanin min najdin bi ardi Ghatafan. Dan ini adalah cara sholat Rasulullah SAW di batni nakhl, tempat dari Najd di tanah Ghatafan. Wahia wa in jazat fi ghairil khawfi fahiya mandubatun fihi inda kathratil muslimina wa qillati aduwihim wa khawfi hujumihim alaihim fis salati. Dan sifat salat seperti ini, dan hiya maksudnya sifat salat, sekalipun boleh di luar khauf, maka dia disunahkan pada khauf. Ketika banyak orang Islam dan sedikit musuh mereka, dan khawatir ada serangan dari orang musuh kepada mereka ketika sholat. Jadi lebih diperkuat kesunahannya. Baik. Tatimmatun, penyempurnaan. Tasihul jum'atu fil khawfi haitsu waqa'a bi baladin ka salati usfan wa kadzatir riqa'i la ka salati batni nakhlin. Penyempurnaan sah oleh Jumat dalam khauf sekira-kira terjadi di satu kampung negeri, seperti sholat usfan atau seperti sholat Dhatir Riqa. Tidak seperti sholat batni nakhl. Idla tuqamu Jum'atun, ini ya. Ini kelebihan mim ya. Idla tuqamu Jum'atun ba'da ukhra. Karena tidak dilaksanakan Jumat setelah yang lain. Gak bisa. Batni nakhl kan tadi 2 kali sholat. Kalau Jumatan nggak bisa 2 kali sholat, maka nggak bisa dipraktekkan dengan cara yang keempat tadi. Baik.
Wa ishtaratu fi salati dzatir riqa'i ayas ma'al khutbata adadun tasihu bihil jum'atu min kulli firqatin. Bi khilafi ma law khataba bi firqatin wa shalla bi ukhra. Disyaratkan dalam salat seperti dzatir riqa bahwa mendengar akan khutbah oleh sekelompok orang, sejumlah orang yang sah dengannya oleh Jumat dari setiap kelompok. Jadi setiap satu kelompoknya ini mesti minimal 40 orang. Berbeda apa yang kalau berkhutbah dengan satu kelompok dan sholat dengan kelompok yang lain. Nah, ini nggak bisa ya. Karena sholat dan khutbah kan satu paket. Walau hadatsa naqsun minas sami'ina fi raq'atil ula minas sholati batalat au fit tsaniyati fala. Kalau kalau terjadi kekurangan dari orang yang mendengar di rakaat yang pertama daripada sholat, misalnya batal. Atau pada yang kedua, maka tidak batal. Oke, kalau ternyata orang yang sholat itu berkurang dari orang yang mendengar khutbah di rakaat yang pertama, maka batal sholat Jumatnya. Kalau berkurangnya di rakaat yang kedua, tidak batal. Lil hajati ma'asab fi'in iqadiha, karena ada hajat serta telah lalu terlaksana Jumatannya. Jadi udah masuk satu rakaat itu sudah selesai, sisanya boleh mufaroqah. Kemudian watajharut ta'ifatul ula fi raq'ati saniyati, dan baca jahar oleh kelompok yang pertama di rakaat yang kedua. Li'annahum munfariduna, karena sesungguhnya mereka munfarid. Wala tajharus saniyatu fi saniyati, dan tidak jahar oleh kelompok yang kedua pada rakaat yang kedua. Li'annahum muqtaduna bihi, karena mereka mengikut imam. Ya, ini kasusnya ketika Jumatan mengikuti cara sholat di dzatir riqa, di mana satu kelompok ikut bersama Nabi. Ini bukan dzatir riqa ya, yang ya dzatir riqa atau usfan tadi ya, yang ada dua kelompok, satu kelompok jagain nanti gantian. Kelompok pertama dia di rakaat yang kedua sudah munfarid, sehingga kelompok yang pertama bacanya jahar. Tapi kelompok yang kedua, dia rakaat pertama ikut kepada imam, rakaat kedua pun tetap ikut kepada imam, tapi imamnya kan tadi nungguin, maka dia tidak boleh jahar, gitu ya. Wa yatidzalika fi kulli sholatin jahriyatin, dan datang hal seperti itu di setiap salat yang dibaca jahar. Faslun fi ma yajuzu labsuhu minal hariri lil muharibi wa ghairihi wa ma la yajuzu, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Kalau ada hal-hal yang sekiranya saya salah atau keliru, mohon dikoreksi supaya bisa menyempurnakan pemahaman kita terhadap kitab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.